Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai kegiatan belajar, coba kalian masukkan dulu barang-barang yang sekiranya nanti akan mengganggu kegiatan belajar kalian. Masukkan ke dalam tas ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu ingin Aca pimpin teman-temannya berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Silakan Aca. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aca. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teman-teman di sekeliling kalian, di samping kalian, di depan kalian. Hadir semuanya tidak? Hadir, Bu. Hadir lengkap ya? Lengkap. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang tahu lagu Menanam Jagung tidak? Aku, Bu, tahu aku. Tahu? Oke. Sekarang kita akan nyanyi bersama-sama ya. Ibu akan tampilkan liriknya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, anak-anak, lagu Menanam Jagung yang kita nyanyikan tadi bersama-sama itu tentang apa? Tentang menanam jagung. Menanam jagung. Menanam jagung itu biasanya dilakukan oleh siapa? Oleh petani, Bu. Petani. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, petani itu termasuk ke dalam apa? Pekerjaan bukan, Bu? Ya, pekerjaan. Petani merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, pekerjaan itu apa sih? Sesuatu yang dilakukan seseorang. Ya, betul ya Aca. Pekerjaan itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pekerjaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu, mengerti? Mengerti, Bu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Terlihat? Terlihat, Bu. Nah, menurut kalian itu gambar apa? Polisi. Ya, gambar polisi. Polisi itu biasanya melakukan apa? Menangkap penjahat. Ya, menangkap penjahat. Tugas polisi adalah untuk mengamankan atau memberikan keamanan di masyarakat. Kemudian yang kedua, ada gambar apa? Dokter. Gambar dokter. Dokter biasanya pekerjaannya apa? Memeriksa orang sakit. Ya, dokter itu memeriksa orang yang sakit ya, memberikan kita saran untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi tetap yang menyembuhkan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya ada gambar apa? Guru. Ada gambar guru. Guru itu tugasnya apa? Mengajar. Ya, tugas guru adalah mengajar. Pekerjaan guru adalah mengajarkan kita, memberitahu kita. Kemudian selanjutnya ada gambar apa lagi? Pedagang, Bu. Pedagang. Pedagang itu biasanya yang dilakukannya itu apa? Menjual. Iya, menjual apa? Barang. Iya, menjual barang. Pedagang itu menjual barang untuk kita beli ya, untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Ya, Bu. Selanjutnya ada gambar apa? Petani. Petani itu pekerjaannya apa? Menanam padi, Bu. Menanam padi. Padi itu biasanya kita gunakan untuk makan. Karena padi yang dihasilkan itu dapat kita olah menjadi beras dan kita gunakan untuk makan ya. Iya, Bu.
Nah, anak-anak, ternyata banyak sekali ragam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Pekerjaan itu ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba, pekerjaan yang menghasilkan barang itu maksudnya seperti apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, betul. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang dilakukan dan menghasilkan suatu barang yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya ada apa coba? Petani. Ya, ada petani yang menghasilkan Beras. beras yang kita konsumsi ya, yang kita makan. Kemudian ada juga pedagang yang dagangannya bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu maksudnya apa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa untuk orang lain. Ya, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu jasa yang dibutuhkan oleh orang lain. Contohnya ada dokter yang memberikan jasa, jadi bisa mengobati kita saat kita sedang sakit. Kemudian ada juga guru, ada juga tukang cukur yang menghasilkan jasa, jadi bisa merapikan rambut kita agar terlihat lebih bagus, lebih rapih lagi. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, orang-orang memerlukan uang. Dengan cara itu, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, salah satu cara untuk mencari uang adalah dengan bekerja. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung tempat tinggal dan juga kondisi alam dan wilayah yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan pekerjaan yang dilakukan oleh di desa itu adalah pekerjaan yang memanfaatkan alam, memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Contohnya ada petani yang memanfaatkan lahan, kemudian ada tukang kebun, ada juga misalnya ada nelayan yang memanfaatkan lautan, seperti itu. Kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota itu lebih pada pekerjaan yang berada pada sektor industri. Contohnya adalah pada misalnya pabrik, kemudian ada perdagangan, ada juga pada bidang jasa-jasa seperti dokter, seperti yang dan lain sebagainya. Anak-anak, jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan orang saat mengurus hewan itu biasanya dilakukan oleh siapa? Peternak. Peternak. Nah, sekarang Ibu memiliki suatu teks cerita yang harus kalian baca ya. Kalian baca, kalian pahami dengan baik teks cerita yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Bagaimana teksnya, sudah dibaca? Sudah, Bu. Coba ada yang mau menceritakan tidak? Itu tadi ceritanya tentang apa? Tentang pengembala. Pengembala apa? Pengembala yang Pengembala domba. Pengembala domba. Itu kenapa ceritanya? Coba kalian ceritakan secara singkat saja. Jadi, Ya. pada suatu hari ada pengembala domba yang merasa bosan. Kemudian dia menemukan ide untuk bercanda kepada tetangganya. Kemudian, Tetapi ya. dia berbohong dengan cara dia bilang ada serigala, tapi ternyata serigalanya tidak ada. Ya, Tetangga-tetangganya datang. Lalu pas di akhir cerita, ya. serigalanya benar-benar datang. Terus gak ada yang nolongin karena sebelumnya udah ditipu sama pengembalanya. Bagaimana, betul seperti itu ceritanya? Iya, Bu. Iya, betul ya. Jadi cerita tersebut itu mengisahkan tentang seorang anak gembala yang nakal. Jadi dia itu diberikan tugas untuk menggembala domba-domba di sebuah lapangan rumput. Kemudian dia merasa bosan. Dia memiliki sebuah ide untuk meminta tolong. Jadi ingin menipu para warga yang ada di sekitar wilayah tersebut dengan bilang bahwa ada serigala. Dia meminta tolong, tapi saat para warga datang untuk menolongnya, dia malah tertawa karena para tetangga itu ternyata dia tipu. Dan dia lakukan itu kemudian berulang-ulang sehingga para tetangga menjadi kesal, para warga yang di sekitar menjadi kesal, menjadi marah. Dan di suatu kemudian terjadilah serigala itu benar-benar datang pada tempat tersebut sehingga
memangsa para domba-domba, dan saat pengembala itu meminta tolong, tidak ada warga yang datang dikarenakan banyaknya yang merasa kecewa karena telah ditipu oleh anak gembala tersebut. Seperti itu. Bagaimana, paham ya? Paham, Bu. Jadi cerita tersebut itu kita tahu bahwa kita tidak boleh berbohong. kita tidak boleh berbohong ya, harus berkata jujur kepada orang lain. Iya, Bu. Nah, cerita yang tadi kalian baca itu termasuk ke dalam cerita apa? Cerita anak gembala, Bu. Iya, cerita anak gembala. Cerita anak gembala tersebut itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Ada yang tahu tidak cerita fiksi itu apa? Cerita yang berkhayal. Cerita yang berhayal, iya. Cerita fiksi merupakan suatu cerita hasil karya imajinasi dari penulisnya. Jadi tidak benar-benar terjadi karena dihasilkan dari atau ditulis oleh penulis, merupakan hasil dari imajinasi dari penulis itu sendiri. Anak-anak, cerita fiksi itu memiliki berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada novel, kemudian ada cerpen, ada roman, dan juga ada dongeng. Novel itu merupakan suatu cerita yang ditulis oleh penulis dengan kurun waktu yang tidak menentu, dan biasanya novel itu isinya itu panjang-panjang ya, tebal-tebal. Kemudian ada cerpen. Nah, cerpen itu merupakan cerita pendek dengan isinya itu tidak sepanjang novel, jadi hanya beberapa halaman saja, jadi tidak sepanjang cerita novel. Jika cerita novel itu kan waktunya itu tidak menentu dan ceritanya itu panjang, berbab-bab biasanya. Kemudian ada roman. Nah, roman itu merupakan suatu cerita yang isinya itu menceritakan seorang dari mulai dia lahir, kemudian menjalani kehidupannya sampai dia meninggal. Kemudian yang keempat adalah dongeng. Nah, dongeng itu merupakan suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu merupakan suatu cerita yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Jadi semua jenis teks fiksi itu merupakan suatu cerita yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Nah, jadi tadi cerita mengenai kisah anak gembala yang nakal itu termasuk ke dalam apa? Dongeng, Bu. Termasuk ke dalam dongeng ya, karena bertujuan untuk memberikan penghiburan kepada kita para pembacanya. Mengerti? Mengerti, Bu. Anak-anak, cerita fiksi itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama adalah tidak benar-benar terjadi, kemudian merupakan hasil dari imajinasi penulisnya, menggunakan bahasa konotasi atau bahasa yang tidak sebenarnya gitu. Kemudian juga cerita fiksi itu bertujuan untuk menghibur, lebih mengutamakan atau memfokuskan pada tujuan untuk menghibur para pembacanya seperti apa. Kemudian cerita fiksi ini juga merupakan suatu cerita yang isinya itu merupakan suatu ekspresi dari penulisnya yang kebenarannya itu benar-benar tidak terjadi, jadi tidak mutlak seperti itu. Iya, Bu. Kemudian cerita fiksi juga menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa sehari-hari sehingga dapat mudah dimengerti oleh pembacanya. Pembaca menjadi tidak bingung dan tidak pusing ketika membaca cerita yang ingin dibacanya. Nah, cerita fiksi juga memiliki unsur-unsur pembangun. Unsur pembangun itu jadi unsur yang membuat si cerita fiksi itu terlahir. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Contohnya ada tokoh, latar, kemudian ada alur, amanat seperti apa. Nah, untuk tokohnya itu adalah siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian latarnya itu adalah latar tempat dan juga latar waktu. Latar tempat misalnya tempatnya ada di mana, kemudian waktunya kapan, misalnya siang, pagi, sore, malam, atau kapan. Kemudian amanatnya seperti apa. Amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembacanya. Tadi pada cerita kisah anak gembala yang nakal, tokohnya itu siapa? Pengembala. Kemudian ada siapa lagi? Tetangga-tetangganya. Ada tetangga-tetangga. Kemudian latarnya di mana? Latar tempatnya Di padang rumput. di padang rumput. Latar waktunya terjadi pada siang hari. Kemudian amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya itu apa?
Jangan berbohong. Iya, jangan berbohong ya, karena kita harus berperilaku jujur, berkata jujur agar dipercaya oleh orang lain. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang terdapat jadi dari luar cerita yang dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Bagaimana, mengerti? Mengerti, Bu. Anak-anak, sekarang Ibu memiliki lembar kerja yang harus kalian isi ya. Iya, Bu. Iya. Kamu geser dong. Kamu pinjam itu kan? Anak-anak yang tertib ya. Iya, Bu. Ya. Sekarang coba kalian duduk di bangku kalian dengan rapi. Kalian berkelompok dengan teman sebangku saja ya. Iya, Bu. Ibu memiliki lembar kerja untuk kalian isi secara berkelompok. Ingat, berkelompok. Kemudian kalian kerjakan dengan cermat, dengan tertib, dengan rapi. Akan Ibu bagikan ya lembar kerjanya. Anak-anak, sudah mendapatkan lembar kerja yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang coba kalian perhatikan ya dengan teliti langkah kerjanya. Diskusikanlah dengan teman sebangku kalian mengenai cerita apa yang nantinya akan kalian buat secara berkelompok. Kemudian kalian tulis pada buku kalian, buku atau pada kertas kalian, tulis cerita fiksi yang akan kalian buat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan lupakan untuk memasukkan atau menuliskan unsur-unsur pembangun pada teks cerita tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, nanti kalian akan menyampaikan hasil diskusi kalian di depan teman kalian. Paham? Paham. Baik. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Coba ada yang mau maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya? Aku, Bu, aku. Oke, silahkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Judulnya adalah Kelinci dan Kura-kura. Pada suatu hari, seekor kelinci yang memiliki kaki kuat itu larinya sangat cepat. Karena kemampuannya yang sangat cepat, kelinci pun jadi sangat sombong. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong kelinci, seekor kura-kura menantang kelinci untuk berlomba lari. Padahal, kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat karena kakinya kecil dan ia pun harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Kemudian dia berkata, bagaimana ia bisa mengalahkanku dengan jalannya yang lambat begitu, pikir kelinci. Akhirnya mereka pun sepakat menentukan jalan yang digunakan untuk berlari. Perlombaan lari pun dimulai. Banyak hewan yang melihat perlombaan tersebut. Banyak yang mendukung juga kura-kura karena tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong. Kemudian monyet ditunjuk untuk menjadi wasitnya. Begitu lomba lari dimulai, kelinci lari sangat cepat meninggalkan kura-kura. Karena merasa punya banyak waktu dan jarak yang cukup jauh sampai garis finish, kelinci memutuskan untuk tidur terlebih dahulu dan berleha-leha. Di sisi lain, kura-kura sekuat tenaga dia berlari agar sampai ke finish, dan kelinci pun tidak sadar bahwa kura-kura sudah melewati garis finish sehingga kura-kura menang dan kelinci kalah. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Bagus ya. Coba tadi ceritanya tentang apa? Kura-kura dan kelinci. Ya, tentang kelinci dan kura-kura. Tadi isinya mengenai apa? Mengenai lomba lari. Iya, lomba lari. Jadi kelinci mengajak lomba lari kepada kura-kura ya, tapi kelinci kenapa? Kalah. Kelinci kalah karena dia merasa akan menang sehingga dia berleha-leha karena merasa tidak akan dikalahkan oleh kura-kura. Dan ternyata kelinci yang kalah dan kura-kura yang menang. Tokoh dari cerita tersebut ada siapa saja? Kelinci. Ada seekor kelinci, kemudian kura-kura. ada seekor kura-kura. Latar tempatnya di mana? Di hutan. Di hutan. Waktunya kapan? Di siang hari. Siang hari. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut adalah
Jangan sombong. Iya, jangan sombong Jangan ya. merendahkan orang jangan lain. merendahkan orang lain. Jangan seperti itu. Jangan apa lagi? berleha-leha. Jangan berleha-leha, bagus. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran yang tadi kita lakukan itu tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang Pekerjaan. pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Sesuatu yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang. Iya, suatu yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu ternyata ada bermacam-macam. Ada apa saja? Pekerjaan yang menghasilkan Iya, jasa. kemudian Pekerjaan yang menghasilkan barang. iya, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu pekerjaan yang seperti apa? Dokter. Ya, pekerjaan yang menawarkan jasa ya seperti dokter. Kemudian ada siapa lagi? Guru. Guru juga ada. Tukang cukur. Ada tukang cukur. Kemudian ada pekerjaan yang menawarkan barang. Ada apa saja? Pedagang. Pedagang. Kemudian Petani. petani juga. Nah, kita juga belajar mengenai teks fiksi ya, cerita fiksi. Jadi, cerita fiksi itu merupakan suatu cerita apa? Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, hasil dari karya imajinasi penulisnya untuk menghibur pembacanya. Cerita fiksi juga memiliki ciri-ciri. Ada apa saja? Ciri-cirinya? Tidak benar-benar terjadi. Tidak benar-benar terjadi. Bahasanya mudah dipahami ya. Kemudian memiliki makna atau memiliki amanat, bertujuan untuk menghibur. Cerita fiksi juga memiliki jenisnya, ada bermacam. Tadi ada apa saja? Ada Novel. novel, kemudian Cerpen. ada cerpen, ada apa lagi? Dongeng. Dongeng, dan ada roman. Begitu. Bagaimana mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti. Jadi dalam cerita fiksi itu ada jenisnya, kemudian ada unsurnya juga. Unsur apa saja? Unsur Intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam sebuah cerpen ada apa saja? Ada tokoh, kemudian latar, kemudian alur. alurnya juga, ada tema juga ya. Dalam membangun sebuah cerita itu harus ada temanya seperti apa. Tokoh itu merupakan orang atau yang menjadi tokoh atau yang diceritakan pada cerita tersebut. Kemudian ada latar itu tempatnya terjadinya di mana, kemudian waktunya kapan. Ada amanat juga, maksudnya adalah pesan yang ingin disampaikan dari penulis itu seperti apa. Kemudian ada tema. Nah, tema itu merupakan ide pokok dari cerita tersebut itu seperti apa, begitu. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki lembar soal yang harus kalian isi secara sendiri-sendiri ya, tidak boleh mencontek. Mengerti semuanya? Mengerti. Kalian isi dengan cermat ya, dengan teliti. Bagaimana, sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang coba kalian kumpulkan lembar soal dan juga jawabannya di meja Ibu. Mengerti? Mengerti. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin kalian nanti di rumah untuk membaca mengenai subtema 8, masih dengan pembelajaran subtema 8 yang mengenai daerah tempat tinggalku, subtema 3. Nanti kita akan pelajari bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Mengerti? Mengerti. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh sebab itu, coba Ibu ingin Cynthia untuk memimpin temannya berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya kita telah lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan Cynthia. Sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cynthia. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.